Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Dona Gloria Bahur dengan NPM 20103141 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Santo Paulus Ruteng. Teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat, jenis, dan karakter dari hak asasi manusia serta DUMHAM. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, HAM sendiri merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang harus dihormati oleh setiap manusia atau setiap individu. Selain itu, HAM juga harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia tidak tergantung pada pengakuan dari manusia lainnya, masyarakat lain, atau juga negara lain. HAM merupakan inti dari naskah undang-undang dari negara modern. Teman-teman, dengan adanya hak asasi manusia ini, setiap manusia mempunyai perlindungan secara moral dan juga secara hukum, sehingga manusia bisa terlindung dari berbagai macam tindakan kekerasan, perampasan, penganiayaan, dan juga kekerasan lainnya. Teman-teman, hak asasi setiap manusia itu mencakup sebuah konsep bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang melekat pada keberadaan sebagai manusia. Hak ini dianggap seperti inheren, yaitu tidak terpisahkan dan universal. Artinya, diberlakukan secara merata untuk semua orang tanpa ada diskriminasi berdasarkan berbagai faktor seperti ras, agama, gender, atau status sosial manusia itu sendiri. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam hakikat hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa prinsip dalam hak asasi manusia tersebut. Yang pertama itu kesetaraan dan martabat, yang ketiga universalitas, yang ketiga inherensi, dan yang keempat perlindungan hukum, serta yang kelima adalah kebebasan dan hak sipil. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, kesetaraan dan martabat. HAM menekankan kesetaraan setiap individu tanpa memandang perbedaan apapun. Setiap orang memiliki martabat yang harus dihormati. Yang kedua, universalitas, di mana hak asasi manusia ini berlaku untuk semua orang di seluruh dunia, tidak tergantung pada kebangsaan, kebudayaan, atau kondisi sosial ekonomi dari individu tersebut. Yang ketiga yaitu inherensi. Inherensi ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan manusia, sehingga setiap individu lahir bersamaan dengan kehidupan manusia dan tidak dapat dicabut. Yang keempat yaitu perlindungan hukum. Nah, individu memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum dan mendapat perlakuan yang adil di hadapan hukum. Hak ini mencakup hak atas pribadi, hak atas kebebasan, hak berbicara, dan hak dalam keadilan. Yang terakhir adalah kebebasan dan hak sipil. Hak asasi manusia ini melibatkan kebebasan individu seperti beragama, berpendapat, dan berkumpul, serta hak sipil seperti hak atas kehidupan dan keamanan pribadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hakikat dari DUMHAM. DUMHAM ini adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. DUMHAM ini adalah deklarasi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. DUMHAM menyebut istilah basic hukum right, yaitu
Hak asasi manusia yang paling mendasar dan paling penting. Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh Dumham ke dalam instrumen internasional yang bersifat secara hukum. Baik teman-teman, materi berikutnya itu saya akan jelaskan tentang jenis dari hak asasi manusia dan juga jenis dari Dumham. Yang pertama itu jenis-jenis dari hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia ini terdiri dari hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Untuk hak ini, setiap individu itu mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, serta hak untuk bekerja dalam kondisi yang layak. Yang kedua, hak asasi pribadi, di mana hak ini untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan mengikuti kepercayaan, kebebasan untuk mengusulkan pendapat, dan kebebasan masuk dan mengikuti suatu organisasi. Yang ketiga itu hak asasi hukum. Jadi, hak ini itu memberikan setiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan perlakuan yang baik dalam hukum dan juga pemerintahan. Baik, yang keempat adalah hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Jadi, hak ini yaitu memberikan kepada individu untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan untuk penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan, dan penggeledahan. Yang kelima yaitu hak asasi kolektif. Hak asasi ini yaitu hak bangsa dan etnis minoritas, hak perempuan, dan hak-hak orang yang terpinggirkan. Yang keenam yaitu hak asasi manusia terkait lingkungan. Jadi, hak yang diberikan untuk setiap individu untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Yang berikutnya yaitu tentang Dumham. Yang pertama di sini, Deklarasi Universal HAM berisi 30 pasal yang telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 500 bahasa. Yang kedua, beberapa isi deklarasi Dumham ini adalah hak atas hidup, keamanan, dan kebebasan. Selain itu, hak untuk bebas dari perbudakan, hak atas kesetaraan di mata hukum, hak atas privasi, hak mendapatkan pendidikan, hak jaminan kesehatan, dan lain-lain. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik HAM serta Dumham. Yang pertama itu karakteristik dari HAM. Yang pertama, HAM ini bersifat hakiki, di mana HAM merupakan hak yang dimiliki setiap manusia itu sejak lahir dan tidak dapat dicabut. Yang kedua, HAM itu bersifat universal. Jadi, HAM berlaku untuk semua orang di dunia tanpa memandang jenis kelamin, agama, status sosial, ras, ataupun suku bangsa dari setiap individu tersebut. Yang berikut adalah Dumham. Karakter dari Dumham ini yang pertama yaitu Dumham menjadi standar umum keberhasilan setiap bangsa dan negara. Jadi, Dumham menjadi standar umum keberhasilan semua bangsa dan negara untuk memastikan setiap orang dan badan dalam masyarakat senantiasa meningkatkan deklarasi tersebut. Yang kedua, Dumham mencakup berbagai hak. Dumham mencakup berbagai hak atas kehidupan dari setiap individu, kebebasan, keselamatan, hak atas pengakuan di depan hukum, hak atas perlindungan hukum, hak atas kewarganegaraan, dan lain-lain. Yang ketiga, Dumham mencakup hak personal. Hak personal, hak legal, sipil dan politik, subsistansi, ekonomi, sosial, dan budaya. Dumham ini mencakup berbagai macam hak, seperti hak personal, hak legal, hak sipil dan politik, hak substansi,
hak ekonomi, dan juga hak sosial dan ekonomi budaya. Baik teman-teman, itu saja pemaparan materi dari saya berkaitan dengan hakikat, jenis, karakter dari hak asasi manusia beserta Dumham. Semoga pemaparan materi yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.